semuanya. Kami dari kelompok 3 dengan anggota. Aku Rebecca Serai dengan NIM 11S25011. Aku Yesus Tumeyang dengan NIM 11S25041. Aku Nomi Simbolon dengan NIM 11S25043. Aku Hasra Sitanggang dengan NIM 11S25048. Jadi hari ini kami akan membahas mengenai Fungsi transenden dengan materi pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Selamat menonton. dah. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke daftar isi. Daftar isi di sini yang pertama kami akan membahas mengenai persamaan diferensial dasar, kemudian pertumbuhan eksponensial, kemudian ada peluruhan eksponensial, lalu nanti ada rangkuman teorema serta contoh soal dan soal-soal latihan. Oke, kita masuk ke persamaan diferensial dasar. Nah, apa sih pengertian dari persamaan diferensial dasar itu? Jadi, persamaan diferensial itu adalah persamaan matematika yang di dalamnya ada turunan dari suatu fungsi. Nah, apa sih bedanya dari persamaan biasa yang cuma bisa punya variabel biasa? Jadi, persamaan diferensial itu membicarakan tentang laju perubahan sesuatu. Kita masuk ke rumusnya. Di sini ada dy per dt sama dengan k kali y. Ini tuh artinya laju perubahan y terhadap waktu sama dengan k dikalikan dengan y. Nah, y di sini adalah besaran yang lagi kita amati. Nah, besaran itu tuh bisa kayak jumlah bakteri, terus massa zat. Kemudian ada juga untuk populasi, bisa populasi manusia, hewan dan lain sebagainya. Nah, t di sini adalah waktu. K di sini adalah konstanta proporsionalitasnya. Inilah yang menentukan seberapa cepat Y akan berubah. Nah, di sini ada penjelasan, jika K lebih besar dari 0, maka dia adalah pertumbuhan, dan jika K lebih kecil dari 0, maka dia adalah peluruhan. Nah, ini untuk yang K lebih besar dari 0, ini mengartikan bahwa K adalah positif, di mana nilai Y terus bertambah seiring waktu, dan inilah yang disebut dengan pertumbuhan eksponensial. Kemudian yang ini, K lebih kecil dari 0, berarti menandakan itu adalah negatif, di mana nilai Y terus akan berkurang seiring waktu, dan inilah yang disebut dengan peluruhan eksponensial. Oke, selanjutnya kita ke pertumbuhan eksponensialnya. Di sini ada penjelasan mengenai penurunan rumusnya, di mana yang pertama, dari rumus kita tadi, dy per dt sama dengan k kali y, itu dipisahkan variabel. Pemisahan variabel ini dibagi kedua rumus dengan y, jadi nanti semua y itu pindah ke kiri, dan semua t pindah ke kanan. Kemudian, langkah yang kedua adalah mengintegralkan kedua ruas. Jadi, integral dari 1 per y terhadap y itu adalah ln y. Nah, dari integral dari konstanta k terhadap t itu adalah kt. Inilah hasil integralnya. Kemudian lanjut ke eksponensialkan. Kita menggunakan rumus eksponensial dari e pangkat ln mutlak y sama dengan y. Jadi di sini jika kita eksponensialkan rumusnya tadi, itu akan menghasilkan y sama dengan a kali e pangkat kt, di mana a itu adalah konstanta dari si e pangkat c-nya. Kemudian selanjutnya kondisi awal ini mensubstitusikan t sama dengan 0 untuk mencari nilai a-nya. Jadi nilai A itu adalah kondisi awalnya. Dan setelah kita mencapai langkah yang terakhir, kita masuk ke rumus utamanya. Jadi setelah penurunan rumus tadi, kita mendapatkan rumus utama, yaitu YT sama dengan Y0 kali E pangkat KT, di mana Y0 ini merupakan jumlah atau nilai awal pada T sama dengan 0, kemudian K merupakan konstanta pertumbuhan, yang dimana K-nya ini akan bernilai positif karena dia bentuk pertumbuhan, kemudian T adalah waktu. Oke, selanjutnya itu ada waktu lipat ganda. Jadi waktu lipat ganda ini merupakan suatu konsep yang menarik yang sering muncul, yaitu waktu lipat ganda atau T2.
Ini adalah waktu yang dibutuhkan agar nilai Y menjadi 2 kali lipat dari nilai awalnya. Jadi bisa kita lihat, dari waktu lipat ganda ini, semakin besar K-nya, itu akan semakin cepat pertumbuhannya. Dan semakin pendek juga waktu yang dibutuhkan untuk berlipat ganda. Sekarang kita akan kembali ke sisi yang berlawanan, yaitu peluruhan eksponensial. Kalau pertumbuhan itu seperti bola salju yang menggelinding dan terus membesar, maka peluruhan itu seperti es batu yang kamu taruh di atas meja. Pada awalnya dia memang besar, tetapi semakin lama dia akan semakin mencair dan mengecil. Dan yang menariknya lagi, es itu akan bisa langsung lenyap. Dia akan terus mencair dan mengecil dan membutuhkan waktu yang lama. Itulah sifat khas dari peluruhan eksponensial. Nah, persamaannya itu mirip dengan pertumbuhan, tetapi ada satu perbedaan yang sangat krusial, yaitu dy per dt sama dengan negatif k dikali y. Tanda negatif di depan itu yang mengubah segalanya. Dia bilang nilai y akan berkurang, bukan bertambah. Solusinya adalah y dari t sama dengan y0 dikali e pangkat negatif kt. Karena ada tanda minus di eksponen, maka semakin besar t, semakin lama juga waktunya. Semakin kecil nilai e pangkat negatif kt ini, maka nilainya akan semakin mendekati 0. Tetapi secara matematis gak akan pernah benar-benar menyentuh 0. Inilah kenapa zat radioaktif itu gak bisa hilang 100%. Dia akan terus meluruh, dan semakin lama dia akan semakin sedikit. Contoh paling nyata dari peluruhan eksponensial adalah zat radioaktif seperti karbon 14 dan natrium 22. Setiap saat atom-atom itu akan berkurang secara spontan, dan semakin lama dia akan semakin berkurang mengikuti pola eksponensial. Ada satu konsep penting di sini, yaitu waktu paruh atau T setengah. Ini adalah waktu yang dibutuhkan sampai semua zat tertinggal separuh dari semula. Menariknya, rumusnya sama persis dengan waktu lipat ganda, ln 2 dibagi K. Bedanya hanya konteksnya saja. Di sini kita berbicara tentang pengurangan, bukan penambahan. Jadi di sini kita akan masuk kepada bagian rangkuman. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pertumbuhan eksponensial itu terjadi ketika sesuatu bertambah dengan laju yang sebanding dengan jumlahnya saat itu. Persamaannya adalah dy per dt sama dengan plus k dikali y. Dengan solusi y yang sama dengan y0 dikali e pangkat kt. Nah, peluruhan eksponensial itu adalah hal yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan eksponensial. Peluruhan eksponensial itu adalah sesuatu yang berkurang dengan pola yang sama. Persamaannya adalah dy per dt sama dengan min k dikali y. Dengan solusi yang sama juga, cuman bedanya ada tanda minus di pangkatnya, yaitu y sama dengan y0 dikali e pangkat min kt. Keduanya sama-sama punya waktu khas yang dihitung dengan ln 2 dibagi K. Disebut waktu lipat ganda untuk pertumbuhan dan waktu paruh untuk peluruhan. Dan yang paling penting untuk diingat, kedua persamaan sederhana ini ternyata bisa menjelaskan begitu banyak fenomena di dunia nyata, dari populasi, penyakit, radioaktif, sampai investasi. Baik, jadi di sini supaya kita bisa lebih memahami mengenai topik ini, kita masuk ke contoh soal yang pertama, pertumbuhan bakteri. Jadi soalnya itu, koloni bakteri berkembang biak sebanding dengan jumlahnya. Pada T sama dengan 0, terdapat 10.000 bakteri. Setelah 10 hari, terdapat 24.000 bakteri. Pertanyaannya, berapa banyak bakteri setelah 25 hari? Untuk langkah yang pertama, kita menentukan model dan kondisi awalnya. Karena bakterinya itu tadi berkembang sebanding dengan jumlahnya, berarti kita gunakan model pertumbuhan eksponensial YT sama dengan A dikali E pangkat KT.
Nah, dari soal kan pada saat T sama dengan 0 jumlah bakterinya itu 10.000. Maka ketika kita substitusi T sama dengan 0, kita mendapat Y0 itu sama dengan A sama dengan 10.000. Jadi nilai A-nya itu kita temukan 10.000. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai konstanta pertumbuhan K-nya. Kita gunakan informasi kedua dari soal. Di sini dikatakan bahwa setelah 10 hari terdapat 24.000 bakteri. Nah, berarti pada T sama dengan 10, jumlah bakterinya menjadi 24.000. Nah, kita substitusi lagi itu ke rumus 24.000 sama dengan 10.000 dikali E pangkat 10K. Nah, kedua ruasnya kita bagi dengan 10.000, sehingga yang tersisa E pangkat 10K itu sama dengan 2,4. Kemudian kita ambil logaritma natural di kedua ruasnya, itu 10K sama dengan ln 2,4. K sama dengan ln 2,4 per 10. Nah, berikutnya kita hitung jumlah bakteri pada T sama dengan 25. Kita substitusi T sama dengan 25 itu ke model Y25 sama dengan 10.000 dikali E pangkat 25K. Nah, kita substitusilah si K yang sudah kita temukan tadi. Sehingga Y25 sama dengan 10.000 dikali 2,4 pangkat 2,5. Itu sama dengan 10.000 dikali 8,924, yaitu 89.240 ekor. Jadi setelah 25 hari, jumlah bakterinya itu diperkirakan mencapai sekitar 89.240 ekor. Baik, kita masuk ke contoh soal 2, yaitu tentang peluruhan radioaktif atau mencari sisa zat. Soalnya natrium 22 meluruh eksponensial dengan waktu paruh 2,6 tahun. Jika mula-mula terdapat 22 mg, berapa banyak zat yang tersisa setelah 5 tahun? Nah, di sini diketahui waktu paruh atau T setengahnya 2,6, Y0-nya atau massa mula-mulanya ada 22 mg, dan T-nya sama dengan 5 tahun. Yang pertama itu kita cari dulu K atau konstanta dari waktu paruhnya itu. Rumus waktu paruh sama dengan T setengah sama dengan ln 2 per K. Maka bisa kita cari konstantanya itu sama dengan ln 2 dibagi dengan T setengah atau 2,6 sama dengan 0,2665. Lalu kita masuk ke model peluruhannya. YT sama dengan 22 dikali E pangkat minus 0,2665 dikali T. Lalu kita hitung Y5-nya itu. Di sini kita pakai rumus YT sama dengan Y0 dikali E pangkat minus KT. Y5, kita masukkan T-nya, Y5 sama dengan Y0 22 dikali E pangkat min KT. Min 0,2665 dikali dengan 5 sama dengan minus 1,3327. Sama dengan 22 dikali 0,2638 atau sekitar 5,80. Supaya bisa makin paham mengenai materi ini, kita masuk ke soal-soal latihan. Nah, yang pertama itu adalah soal untuk tumbuhan. Di sini soalnya ada populasi kelinci tahun 2020 terdapat 500 ekor dan pada tahun 2023 terdapat 1.350 ekor. Berapa jumlah kelinci tahun 2027? Nah, ini yang ditanya adalah tahun 2027, berarti itu adalah 7 tahun setelah tahun 2020. Kita masuk ke rumus pertumbuhan, yaitu YT sama dengan Y0 kali E pangkat K kali T. Di sini kita punya Y0-nya itu adalah 500 ekor. Kemudian kita menggunakan informasi yang sudah diberikan dari soal, yaitu kita menggunakan informasi di mana tahun 2023 itu terdapat 1.350 ekor. Berarti dari 2020 berarti sekitar 3 tahun 3 tahun sudah ada 1.350 ekor. Di sini kita masukkan T-nya yaitu 3, kemudian Y0-nya 500 dikalikan E kali K kali 3 sebagai waktunya.
Di sini Y3-nya atau banyaknya yang pada tahun ketiga yaitu 1.350 ekor. Jadi di sini ada 1.350 sama dengan Y0-nya adalah 500 dikalikan sama dengan E pangkat 3K. Di sini 500-nya dipindahkan ke sebelah kiri, maka 1.350 per 500 sama dengan E pangkat 3K. Jadi nilai dari 1.350 per 500 itu adalah 2,7. Nah, di sini kita menggunakan rumus len, di mana len 2,7 sama dengan len E pangkat 3K. Di sini len-nya bisa mati dengan E, maka yang tersisa adalah 3K dipindahkan ke bawah, yaitu ada rumus len. Kemudian kita membuat K sama dengan len 2,7 per 3, di mana hasil K-nya nanti ada 0,33. Kemudian kita masuk ke jumlah kelinci untuk mencari tahun 2027, yaitu T-nya adalah 7 dan masukkan Y0-nya adalah 500 dan dikali E dikali 0,33 itu K-nya yang tadi kita dapatkan dan T-nya ini bisa langsung dimasukkan menjadi 7. Jadi sekarang persamaannya adalah Y7 sama dengan 500 kali E pangkat 0,33 kali 7. Di mana Y7-nya di sini 500 dikali E, kita sederhanakan dulu yang 0,33 kali 7 yaitu 2,31. Kemudian Y7 sama dengan 500 kali kita hitung menggunakan kalkulator, itu nilai dari E pangkat 2,31 itu adalah 10,07 dan dikalikan yaitu 5.037,21. Karena ini berangka tidak genap, tidak bulat angkanya, maka kita bulatkan menjadi 5.038 ekor. Itu adalah latihan yang pertama. Akan dilanjutkan untuk latihan-latihan berikutnya. Oke, kita masuk ke soal latihan nomor 2 peluruhan. Suatu zat radioaktif memiliki waktu paruh 8 jam. Jika pada awalnya terdapat 200 gram, berapa gram zat yang tersisa setelah 20 jam? Oke. Untuk nomor 2, diketahui di situ T setengahnya atau waktu paruhnya adalah 8 jam. Y0 atau massa awalnya adalah 200 gram. T-nya atau waktunya sama dengan 20 jam. Kita menggunakan rumus YT sama dengan Y0 dikali E pangkat minus K dikali T. Nah, untuk langkah 1, kita cari konstanta K-nya. Ini kita peroleh dari hubungan T setengah sama dengan len 2 dibagi dengan K. Maka bisa kita dapatkan konstantanya sama dengan len 2 dibagi dengan T setengahnya, yaitu len 2 dibagi dengan 8 sama dengan 0,6931 dibagi dengan 8, hasilnya 0,08664. Lalu kita substitusi ke nilainya itu ke si rumus YT sama dengan Y0 dikali E pangkat minus KT. Y20 sama dengan 200 dikali E pangkat minus 0,08664 dikali dengan 20. Sama dengan 200 dikali E pangkat minus 1,7329 sama dengan 200 dikali 0,17678. Hasilnya itu sekitar 35,36 gram. Jadi setelah 20 jam, massa zat radioaktif yang tersisa adalah sekitar 35,36 gram. Nomor 4, jadi soal ini tuh berkaitan dengan peluruhan atau kebalikan dari pertumbuhan. Jadi soalnya itu karbon 14 memiliki waktu paruh sekitar 5.730 tahun. Seorang arkeolog menemukan fosil dengan kadar karbon 14 tersisa 30% dari jumlah awal. Kemudian pertanyaannya, perkirakan usia fosil tersebut. Jadi yang pertama itu, kita perlu mencari konstanta perubahan K dari waktu paruh. Waktu paruh T setengah itu waktu yang dibutuhkan suatu zat untuk menjadi setengah dari jumlah awalnya. Maka rumusnya itu T setengah itu len 2 per K. Nah, kita kan sudah tahu bahwa T setengah itu 5.730 tahun. Jadi K itu sama dengan len 2 per 5.730. Itu sekitar 0,00121 per tahun. Kemudian berikutnya kita tuliskan model peluruhannya. Model peluruhan eksponensial itu YT sama dengan Y0 dikali E pangkat min K kali T.
Jadi dari soal ini kadar karbon yang tersisa kan 30% dari jumlah awal. Itu artinya YT sama dengan 0,30 dikali dengan Y0. Kemudian kita selesaikan persamaan untuk mencari T-nya. Kita substitusi kondisi di atas ke model 0,30 dikali Y0 itu sama dengan Y0 dikali E pangkat min KT. Kemudian kedua ruasnya kita bagi dengan Y0 sehingga Y0-nya hilang. Jadi yang tersisa 0,30 sama dengan E pangkat min KT. Kemudian kita ambil logaritma natural dari kedua ruas. Ln 0,30 itu sama dengan min KT. Sehingga T sama dengan min ln 0,30 per K sama dengan ln 0,30 per min K. Kemudian hasilnya menjadi 9.950 tahun. Jadi fosil ini diperkirakan berusia sekitar 9.950 tahun. Jadi sekian untuk contoh 4. Terima kasih.